أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan keadaan yang sehat walafiat, karena afiat itu salah satu yang diharapkan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai salah seorang ulama Saudi mengatakan afiat itu yang meliputi lahir dan batin. Ya. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Jadi kita minta afiat, kesehatan, keselamatan, kebugaran, keringanan dalam jasad kita. Dan serta salam serta salawat semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmatnya, dengan kasih sayang Allah pula kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izin perkenalan, mungkin baru pertama kali kami hadir di sini. Nama saya Ridwan, asli Kauman. Sehat Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah. 5 hari lagi Ramadan. Sehat Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah. Setelah Ramadan tetap sehat Bapak Ibu? Tetap sehat, alhamdulillah. Karena puasa itu senantiasa menyehatkan kita. Barangkali Bapak Ibu yang di sini sudah mengalami Ramadan belasan tahun, puluhan tahun bahkan, sudah bosan dengan ceramah-ceramah para ustadz. Puasa itu menyehatkan tubuh. Puasa itu mengistirahatkan lambung. Puasa itu membuat mesin dalam tubuh kita istirahat. Ya. Sudah banyak sekali kajian-kajian puasa itu membuat kita sehat. Maka kami doakan untuk kami sendiri, Bapak Ibu sekalian, semoga kolesterolnya aman, gula darahnya juga aman, asam uratnya juga aman. Kalau afiat Bapak Ibu, tarawihnya panjang, enggak pegel-pegel ya. Imamnya baca sabbihisma rabbikal a'la. Aduh, kok sudah cenut-cenut. Di lutut kok sudah cenut, asam uratnya agak tinggi. Ya Bapak Ibu dirahmati Allah, tema yang kami angkat pada pagi hari ini adalah pentingnya ibadah berjamaah. Ini slide saya ambil waktu kami belajar di Jepang, kira-kira 3,5 tahun. Saya pulang 2022 akhir, dan insya Allah sekarang tugas di Fakultas Teknik UGM. Perso Bapak Ibu, ini gambar masjid mana? Malioboro. Namanya Masjid Siti Jirzanah. Ya, masjidnya kecil tapi masya Allah nyaman sekali ya. Saya begitu masuk masjid ini rasanya langsung nyes adem ya, seperti Masjid Jirzanah. Berarti nggak salah kalau jamaahnya subuh ceria karena adem Bapak Ibu ya. Di luar sana banyak yang masjidnya sumuk, masuk masjid keringetan ya. Di sini alhamdulillah, semoga menjadi pahala jariah bagi para takmirnya, penyumbangnya, donaturnya, dan semuanya. Amin. Bapak Ibu Allah, ada satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini cocok untuk orang tua terutama ya. Apa kata Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Rasulullah SAW meminta 5 perlindungan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini diajarkan kepada umatnya. Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Monggo sarangan Bapak Ibu. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika
min adzabil qabr. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu minal bukhli. Apa itu bukhli, Bapak Ibu? Bakhlun, apa itu? Rasa pelit, ya. Kikir, ya. Banyak orang yang punya harta tapi masih pelit, sedangkan di luar sana banyak orang yang hartanya pas-pasan tapi donasinya jor-joran, ya. Wa a'udzubika minal jubni, dan aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran. Wa a'udzubika min an uridda ila ardhil umur. Aku berlindung kepadamu dari penyakit lemahnya umur, yaitu apa Bapak Ibu? Pikun. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur. 5 doa agak panjang Bapak Ibu, bisa dibaca setelah sholat. Ini sebentar saya coba tunjukkan. Ini bisa nggak ya? Extend. Oh enggak ini. Ya, enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW itu saking sayangnya pada umatnya, di akhir hayatnya itu masih memikirkan ummati, ummati, kata Rasulullah. Umatku, umatku. Jadi kita semua ini dicintai oleh Rasulullah, dan Rasulullah itu pengen kita masuk surga bersama beliau. Ada salah satu riwayat ketika Rasulullah akan masuk surga, itu masih menunggu di pintu surga. Menunggu siapa? Menunggu umatnya. Ya. Jamaah rahimakumullah, maka ada satu konsep, Rasulullah itu lebih senang bareng-bareng atau sendirian? Bareng-bareng. Ada beberapa orang yang mengaji Islam, kemudian melakukan penelitian ataupun bahkan mengkaji secara mendalam, namun melahirkan sikap-sikap egoisme, nggak mau serawung sama masyarakat. Kemudian pengennya mencontoh Rasulullah ketika uzlah. Terus Bapak Ibu, uzlah itu menyendiri. Ketika itu Rasulullah SAW menghadapi kaum Quraisy yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan Bapak Ibu, Ka'bah itu di sekelilingnya ada patung-patung Lata, Uzza, Manna, dan jenis berhala yang lainnya. Di sisi lain, kalau ada bayi laki-laki lahir Bapak Ibu, sama orang-orang Quraisy itu dibunuh. Masya Allah. Maaf, bayi perempuan lahir itu dibunuh. Karena perempuan itu dianggap sebagai aib. Ya. Kalau bayi laki-laki itu zamannya siapa? Nabi Musa. Zamannya Fir'aun. Itu laki-laki yang dibunuh. Tapi ketika zamannya Rasulullah, bayi perempuan itu banyak yang dibunuh. Bahkan dipendam hidup-hidup Bapak Ibu. Ya, gimana gak stres? Maka Rasulullah hijrah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat tata cara syariat agama Nabi Ibrahim. Ya. Makanya Nabi Ibrahim ini termasuk yang hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang hanif, lurus. Saat itu belum ada perintah dari Al-Qur'an. Namun ketika perintah Al-Qur'an itu datang dengan ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah SAW apakah senantiasa terus-menerus menyendiri di Gua Hira? Tidak. Rasulullah diperintahkan mendapatkan syariat ibadah sholat dan menghidupkan sholat berjamaah. Rasulullah SAW juga mengajarkan doa ini kepada umatnya supaya kita mengerti banyak sekali fitnah-fitnah dunia yang akan terjadi di masa depan. Ya. Masya Allah ya Bapak Ibu, sekarang ini kita bisa melihat fenomena-fenomena orang mulai dari yang kekurangan harta tapi sombong, atau orang yang kelebihan harta tapi masih korupsi. Bayangkan Bapak Ibu,
harta sudah miliaran, masih korupsi 271 triliun. Masjid ini harganya berapa Bapak-bapak sekalian? Masjid ini kalau dibangun kira-kira habisnya 1 M. Kira-kira ya. Wah, Mas Ustadz, ini tanah di kota gede sudah mahal. Per meternya sudah berapa Pak? 5 juta rupiah per meter. Dibangun masjid seperti ini habis 1 M. Lah ini orang korupsi 271 triliun ya. 1 triliun itu 1000 miliar Pak. Kalau 200 triliun itu 200.000 miliar. Kalau korupsinya segitu, dijadikan masjid bisa bangun 200.000 masjid. Kata mboten Bapak Ibu, wadah sangat. Dan begitu juga fitnah-fitnah yang menimpa anak-anak muda. Baru dibelikan motor sama orang tuanya, ya. Motornya Yamaha dipakai untuk kemarin pesta pora perayaan PSIM. Sehingga Tugu macet Bapak Ibu. Tugu macet kemudian mengganggu aktivitas orang lain. Yang terjadi adalah fitnah-fitnah ketika mereka berpesta pora, kemudian nggak pakai helm, nggak ikut aturan di jalan raya, kecelakaan. Motornya kredit lagi. Naudzubillah min dzalik. Ya, fitnah-fitnah seperti ini membuat kita lalai. Begitu juga fitnah perempuan. Maka jamaah rahimakumullah, kita sudah berhati-hati ya ketika bekerja supaya tidak korupsi, supaya kita mengajar tidak terkena fitnah-fitnah dari mahasiswa, mahasiswi begitu. Kita berlindung kepada Allah, a'udzubika minal fitnatid dunya. Ya. Sehingga kita bisa tahu, oh ini ternyata doanya Rasulullah itu bukti kasih sayang Rasulullah itu kepada umatnya. Nah, jamaah rahimakumullah, saya jadi ingat ada seorang dokter punya anak, menceritakan anaknya itu bilang ke bapaknya seperti ini Bapak Ibu, Pak, aku ogah sekolah, aku ogah kuliah. Dokter tersebut juga menghadapi dengan tenang. Ubur-ubur ikan lele katanya. Sekarang coba hitungan, orang yang nggak kuliah terus jadi CEO atau pendiri perusahaan, itu jumlahnya berapa? Dibandingkan orang yang kuliah terus jadi manajer, jadi direktur, jumlahnya berapa? Pikiran dewe. Anak itu bilang, Pak, saya itu nggak mau kuliah karena kuliah itu nggak penting. Kuliah itu nggak penting. Dokter tersebut juga akhirnya bilang, kalau misalnya nggak penting, jumlah direktur dari lulusan kuliah itu sekarang itu masih lebih banyak daripada CEO startup yang mendirikan perusahaan. Karena menganggap kuliah itu nggak penting, pengennya usaha langsung. Kalau kamu itu kuliah bukan untuk jadi CEO atau direktur, tapi untuk memperbesar peluang dapat pekerjaan yang layak untuk kehidupanmu. Jadi kuliah itu penting apa ora? Pikiran dewe, kata bapak tersebut. Kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu? Salah satu doa yang disampaikan Rasulullah ini adalah berlindung kepada Allah dari sifat pikun. Pikun itu ketika kondisi otak sudah menurun, tidak bisa berpikir. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang dianugerahi otak yang baik, tapi nggak dipakai untuk mikir. Dalam ayat Al-Quran ada banyak sekali yang mengatakan afala taqilun, afala tadakkarun, afahum yu'minun. Ya, Allah itu bertanya kepada umatnya, kok kamu tidak memikirkan? Allah sampai mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya aku telah mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Mengapa engkau tidak mempelajarinya? Allah juga mempertanyakan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dalam surat Ar-Rahman diulang-ulang. Jadi kita itu diminta mikir Bapak Ibu. Secara syariat Islam kita itu
memang punya sunatullah, diberikan Allah otak untuk berpikir. Bedanya kita sama hewan adalah kita punya otak bisa untuk berpikir. Hewan hanya mengikuti intuisi, ya, mengikuti, menirukan. Burung beo itu menirukan, Bapak Ibu. Bisa bilang assalamualaikum, maka beo ini bilang assalamualaikum. Unik sekali. Tapi manusia itu diberikan anugerah otak itu untuk berpikir. Maka kita lihat Bapak Ibu, karena ini judulnya subuh ceria, kayaknya pesan dari takmir jangan kenceng-kenceng Ustadz. Kita lihat gambar ini Bapak Ibu. Ada sebagian orang yang menggunakan waktunya untuk membaca, untuk belajar, mengisi otaknya. Namun ada orang yang menggunakan otaknya hanya untuk menonton fenomena. Zaman dulu mungkin belum ada TV, tapi sekarang Masya Allah ada TV, ada YouTube, ada TikTok, Instagram, Facebook, apalagi Mas? Banyak sekali. Dan hanya menonton saja Bapak Ibu. Yang terjadi adalah kepadatan otak itu tergantung pada lipid. Lipid itu lipatan-lipatan. Monggo pirsa yang gambar kanan atas. Yang sebelah kiri itu lipidnya banyak. Kalau kita lihat sel neuronnya itu rapat-rapat Bapak Ibu. Maka orang yang cerdas itu otaknya rapat-rapat. Ya, neuronnya banyak, sel-selnya berkembang banyak. Jadi aliran listriknya di dalam itu banyak sekali. Kenapa ini saya sampaikan? Karena saya sekarang ini ditugaskan di teknik elektro, bagian teknik biomedis. Ya. Jadi menghubungkan insinyur dengan medis, kedokteran dengan biologi. Ya. Ini beberapa materi yang kami ajarkan seperti ini. Jadi orang yang banyak nonton Bapak Ibu, resikonya otaknya jadi kosong. Sedangkan orang yang banyak membaca, itu otaknya jadi isi. Maka benarlah kata dokter-dokter ahli neurologi, dokter saraf, dokter memori, terapi yang paling tepat supaya orang tua tidak pikun adalah membaca Al-Quran. Syukur-syukur menghafal Al-Quran. Lah sekarang di sosial media ada orang ngomong, apa gunanya menghafal Al-Quran? Menghafal Al-Quran itu sudah tidak relevan, tidak meningkatkan ekonomi. Tunggu dulu kita lihat dia nanti ketika tua. Ya, orang-orang yang membaca, menghafal Al-Quran saya saksikan banyak sekali di kaum imam-imam ya, hafalannya banyak. Udah usia uzur 70 tahun ke atas, 80 tahun, tapi ingatannya masih kuat. Masya Allah. Maka Bapak Ibu Allah, kalau kita baca Quran, kata dokter itu ya, bukan saya Bapak Ibu. Ada namanya Dr. Abdul Ghufron. Abdul Ghufron itu di Sarjito prakteknya. Ada Dr. Tri Yuliana di AMC. Itu sama, mengatakan bapak saya okupasi cek kontrol gitu. Baca Al-Quran Pak. Karena ketika baca, mulut kita bicara, lidah bergerak, saraf-saraf ke otak aktif. Ketika bicara, mengeluarkan suara, terdengar di telinga, saraf di telinga aktif. Mata, sarafnya juga aktif. Apalagi sampai menghafal, kan kita menghafal itu sulit ya Bapak Ibu. Misal kita baca apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Waktu kita anak-anak dulu zaman TPA, ngafalnya diulang 7 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pakai baca 7 kali. Terus Qur'annya ditutup, baca lagi, ulangi 7 kali. Ditutup, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus nanti sebelum tidur diulangi lagi. Berulang kali. Kalau kita pikir Bapak Ibu, satu huruf pahalanya 10. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bagian potongan ayat itu hurufnya sudah banyak Bapak Ibu. Katakanlah minimal hurufnya ada 10, 10 kali 10 sudah 100 kebaikan kita dapat. Diulangi 7 kali setiap hari bisa sampai 100 kali, pahalanya mengalir banyak sekali. Dan dibaca pas bulan Ramadan, bayangkan. Banyak sekali Bapak Ibu. Itu efek pahala ghaibiyah. Kita nggak tahu gimana pahala itu sebesar apa. Seperti uang koin atau seperti masjid, kita nggak tahu pahala. Tapi secara fisik, secara duniawi, kita tahu efeknya kepada otak kita. Nah, maka orang yang banyak baca, itu kalau menghadapi masalah itu tenang Bapak Ibu.
Sedangkan orang yang nggak banyak baca, kalau ada masalah suka teriak, tong kosong nyaring bunyinya. Cocok ya Bapak Ibu? Ya nanti diamati di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh, tetangga, keluarga ya. Kita amati orang-orang yang banyak membaca lebih tenang menghadapi masalah. Nah ini contoh para ulama Bapak Ibu, mereka menghafalkan Al-Quran dan menguasai sebagian ilmu dunia. Jadi jangan disalahkan kalau ada orang yang belajar teknik, kedokteran, fisika, wah ini pemahaman agamanya kurang. Loh sekarang Bapak Ibu, belajar agama itu bisa di ma'had, bisa ikut santri kalong. Perso mboten santri kalong. Ya, jadi nggak nginep pondok pesantren santri kalong. Ada juga lewat sosial media, lewat YouTube. Masya Allah, sekarang banyak sekali komunitas ibu-ibu tahsin. Babi bu abe, bu bambani babana minal mubani babi bambani ba tati tutat dan seterusnya. Belajar tahsin dari dasar. Lewat apa? Online. Ya, maka kalau kita punya fasilitas YouTube, internet, jangan buat nonton aja Pak, Bu. Dibuat untuk latihan, ya, untuk baca Al-Quran, untuk belajar sirah nabawiyah dan seterusnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, sekarang itu zamannya artificial intelligence. AI. Contohnya ini Bapak Ibu. Ini juga bagian yang kita waspadai dalam berjamaah karena mengandung fitnah. Ya, perso Bapak Ibu, ini siapa? Bapak-bapak ngertos, ibu-ibu betul ngertos. Messi sama Cristiano Ronaldo. Apa ini Mas Ustadz hubungannya? Ini teknologi namanya AI. AI itu sekarang bisa mengubah gambar, mengubah video, bisa macam-macam Bapak Ibu. Bisa kita cek. Berikan tips untuk menurunkan kolesterol. Itu keluar Bapak Ibu. ChatGPT. Ya, atau DeepSeek langsung keluar itu. Oh, Anda harus memakan buah alpukat sekian gram setiap hari. Langsung keluar resepnya Bapak Ibu. Dokter agak nanti. Dokter bisa dipakai ketika kita sakit. Tapi sebelum sakit kita tahu cara mencegahnya. Pakai AI, Artificial Intelligence. Nah, video ini apa Bapak Ibu? Kita lihat. Iya. Dari foto bisa membuat video pelukan seperti ini. Kira-kira dari AI seperti ini bisa terjadi fitnah betul Bapak Ibu? Bisa. Dulu zaman Pilpres, Pak Jokowi lawan Pak Prabowo. Wah, kenceng ya. Kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Tapi sudah banyak video Pak Jokowi dan Pak Prabowo, fotonya dipasang kemudian berpelukan. Itu bisa menjadikan sesuatu yang baik. Tapi di sisi lain bisa menjadi fitnah. Misal AI-nya membuat Pak Jokowi dan Pak Prabowo tarung kungfu. Bisa Bapak Ibu, ada videonya, mau dicek di YouTube. Pak Prabowo dan Pak Jokowi tarung kungfu pakai AI. Wah, ini nanti pendukungnya tambah panas. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Belum lagi nanti fitnah wanita. Banyak sekali laki-laki, perempuan yang tidak sama kenal, cuma pasang foto saja, kemudian jadi video berpelukan. Ya, hati-hati. Nah, maka kalau kita belajar Bapak Ibu, ini satu ayat yang sangat mendalam saya kira untuk kita refleksi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Bahasa saya, podo enggak orang yang belajar sama yang enggak belajar? Atau konteks administrasi sekarang, sama enggak lulusan sarjana dengan lulusan SD? Beda ya. Maka meskipun kita lulusannya apapun, yang namanya belajar itu wajib ya. Panjenengan yang muda-muda, Pak, saya enggak mau kuliah, pengennya usaha. Loh, jangan dikira saya pernah usaha Pak. Lulus kuliah S1 saya usaha bikin startup, dan itu harus belajar. Belajar bisnis, belajar market, belajar pasar, teknologi, engineering, produk, quality control. Lah belajar lagi Pak. Jadi kuliah nggak kuliah, mau tetap bisa berpenghasilan layak, belajar. Ya. Pengen ilmu dunia, belajar. Pengen ilmu akhirat juga belajar. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Ini kata Rasulullah SAW.
Ya biar nggak tegang Bapak Ibu, ini coba saya tanya jawab sedikit. Yang gambar A, namanya apa Ibu-ibu? Susi. Oh, adiknya kayaknya lebih canggih ini daripada Bapak Ibu. Susi Bapak Ibu. Nah, belum pernah ya? Kalau belum pernah nih request Pak Takmir nanti konsumsi Ahad pagi sushi. Sushi ya. Bener Mas. Sayang saya nggak bawa hadiah Mas. Nanti coba kapan-kapan kita bawa hadiah gitu. Yang kedua apa Bapak Ibu? Sashimi, Masya Allah. Apa bedanya sashimi dengan sushi? Kalau sashimi itu ada ya semacam bihunnya, bihun kering ya. Tapi bukan bihun ini, semacam bihun. Kemudian yang tiga, takoyaki. Gampang ya Bapak Ibu, sudah banyak di Jogja. Nah, yang D, E, F ini ada mie Bapak Ibu. Mie-nya bukan bakmi Jawa ya. Nah, yang D ini adalah ramen. Ramen itu udah campuran dengan apa? Budaya Cina ya, Jepang sama Cina bercampur jadi ramen. Nah, seperti ini. Nah, ini bukan ramen. Yang E apa Bapak Ibu? Yang E, bukan ramen. Samyang. Bukan Bapak Ibu. Ini seperti bakmi Jawa kering, tapi agak lebih tebal. Ya, kalau ukuran kita ukuran standar ya. Kalau yang ramen tadi mie-nya kecil-kecil Ibu-ibu. Ya, kayak bihun itu kecil-kecil. Nah, ini namanya soba. Soba itu ada yang kering, ada yang basah. Nah, kalau yang mie-nya tebel itu namanya udon. Ya, udon. Bukan udo ya Pak ya. Udon. Ya, udon itu mie-nya tebel-tebel. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau kita disuguhi makanan seperti ini, enak makan sendirian atau enak bareng-bareng? Sendirian Mas Ustadz, lebih nikmat kalau sendiri. Oh, tunggu dulu. Kita lihat nikmat itu salah satu cirinya adalah bersama orang yang kita cintai, ya, keluarga, anak, istri, gitu ya. Apalagi kalau sama masyarakat, apalagi kalau masyarakatnya masyarakat yang soleh. Senang Bapak Ibu ketika Rasulullah SAW yang membuktikan Rasulullah itu bukan orang yang menyendiri, tapi Rasulullah itu bergaul bermasyarakat. Ketika Rasulullah makan bersama, ada seorang anak kecil langsung mengambil lauk, kemudian dipegang tangannya oleh Rasulullah. Katakan, samillah. Ya. Rasulullah mengatakan ke anak tersebut, samillah. Sebut nama Allah. Jadi sebelum makan, sunnahnya adalah menyebut nama Allah. Bisa bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Imam Malik rahimahullah dalam Muwatta Imam Malik kitabnya melengkapi doa tersebut. Penyamaan atau penyebutan nama Allah itu dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu tetap dalam kerangka samillah. Samillah. Jadi menyebut nama Allah. Nah, kalau kita makan bareng-bareng Bapak Ibu, itu terasa nikmat. Ada teman yang bisa diajak ngobrol. Jangan salah Bapak Ibu, salah satu terapi stres dalam ilmu psikologi adalah berkomunikasi dengan orang lain. Karena fitrahnya, sunatullahnya, manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Jadi ketika syariat Islam turun, Rasulullah itu malah banyak bergaul kepada masyarakat. Lah tadi uzlah bagaimana Ustaz? Uzlah ketika masyarakatnya bobrok. Ketika masyarakatnya mungkin apa istilah kita? Molimo, ya. Molimo, udah mabuk, madon, macam-macam ya. Nah, itu silahkan uzlah menyendiri. Tapi ketika bermasyarakat, apalagi kumpul di masjid, ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hadis-hadis Nabi dipelajari, itu bagian dari bermasyarakat. Ya. Maka jemaah rahimakumullah, ini hidup sendiri ini tidak enak. Ya. Kalau panjenengan meninggal, pengen disolatkan siapa Bapak Ibu? Hah? Banyak orang, minimal keluarga nggih. Tapi Rasulullah mengatakan kalau disolatkan minimal 40 orang yang taat, mukmin, yang takwa, maka kita bisa dibebaskan dari siksa api neraka. Enak banget teman-teman Bapak Ibu. Meninggal disolatkan lebih dari 40 orang yang soleh. Maka ada jaminan dari Rasulullah SAW. Pertanyaan kedua Bapak Ibu. Ini sampai jam berapa nggih? Nanti saya tolong diingatkan. Oh ini mohon maaf belum saya ganti. Kemarin saya ngisi di Kauman.
Ini Masjid Gede Kauman, Persa Bapak Ibu, dekat rumah saya. Alun-alun, tapi ini tahun 2015 mungkin ya. Buktinya apa? Buktinya masih ada tenda-tenda biru. Ya, masih banyak yang jualan. Sekarang sudah dikerangkeng ya Bapak Ibu, sudah bersih. Ini Kauman Bapak Ibu. Kalau di sini ya kota gede masuknya. Kita lihat di mana sekarang Kauman? Kecil sekali nih Bapak Ibu. Kecil ya, kota gede di sebelah kanan mungkin dekat Banguntapan ya. Kalau kita zoom out lagi Bapak Ibu, saya pengen tahu, mengajak refleksi di mana posisi kita. Kita ini di masyarakat Jogja itu hanya sebagian kecil masyarakat atau komunitas dibandingkan warga se-Jogja. Ini Yogyakarta. Ini Pulau Jawa yang katanya lebih dari 50% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Sehingga IKN digeser ke Kalimantan. Ada studi katanya Pulau Kalimantan itu bergerak ke selatan. Nanti lama-lama nabrak Pulau Jawa. Nah, kalau nabrak Pulau Jawa katanya ratusan tahun ke depan, ratusan juta tahun ke depan, nanti Pulau Kalimantan itu nabrak Pulau Jawa. Lah, ibu kota IKN kembali ke Pulau Jawa. Tapi yang ingin saya bawa Bapak Ibu, ini masyarakat kita ini hanya sebagian yang ada di Pulau Jawa dari jutaan orang. Belum lagi dalam rangka Indonesia, Masya Allah. Kita masih beruntung di Indonesia ini muslimnya muslim yang banyak Bu, mayoritas. 250 juta kira-kira total, muslimnya sekitar 80%. Banyak muslimnya. Lah bayangkan kalau tinggal di Jepang sana atau di Korea, atau nggak usah jauh-jauh lah, di Timor Leste Bapak Ibu, muslimnya minoritas. Sulit Pak. Maka senang kalau kita bisa berjamaah, datang ke masjid, ketemu orang muslim, sholat bareng, tanya kabarnya, anaknya berapa, punya utang tidak, gitu ya. Dibantu Pak. Karena esensi jamaah itu adalah saling membantu. Nah kalau kita refleksi Bapak Ibu, nih, jumlah orang ini 2 hari lalu saya cek, data orang sak dunia, satu bumi ini, jumlah manusia yang hidup itu 8,2 miliar. Umat Islam itu cuma sekitar 1, sekian miliar. Ya. Dan yang mati itu setiap tahunnya 8,8 juta. Yang hidup, yang lahir itu 18,8 juta. Jadi tambah atau kurang Bapak Ibu? Tambah. Suatu saat mungkin bumi ini manusianya umpek-umpekan gitu ya. Wes rumah susun, tambah tingkat lagi ya, tambah banyak keluarganya. Karena saya pernah ke India Bapak Ibu, saking meluapnya populasi India, itu orang-orang itu tinggal di trotoar jalan, pakai tenda, sama sapinya, sama kambingnya, masak Indomie di sana, kotor sekali Bapak Ibu. Ya, pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, sudahkah kita menjadi orang yang berarti bagi orang lain? Jamaah itu bukan berarti kita diam saja apatis, ikut sana sini, enggak. Kita harus punya suatu arti. Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu hadis yang sangat mudah dihafal oleh anak-anak. Orang yang paling baik di antara manusia adalah yang paling manfaat. Ya, yang paling manfaat. Manfaat yang diharapkan seperti apa? Manfaat sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang sulit sekolah, Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Maka kita bantu orang tersebut supaya bisa sekolah, supaya bisa menuntut ilmu, punya manfaat. Ketika orang susah cari kerja, maka kita bantu orang tersebut dengan sedekah jariyah, sedekah jamaah, wakaf tunai, bikin warung untuk masyarakat UMKM. Bantu dengan infak jamaah. Satu orang bayar 2.000 ping 100 jamaah. Berapa? 200.000. Lumayan untuk modal apa? Buka jasa lap mobil misalnya. Lumayan Bapak Ibu. Buka jasa lap motor. Nanti berkembang itu ekonomi, bisa menghidupi keluarganya dan berkembang terus sampai bikin bengkel sendiri dan seterusnya. Maka Bapak Ibu Allah, ini saya juga teringat nih salah satu mengapa Nabi itu bisa punya gelar Al-Amin. Dan gelar Al-Amin itu terjadi diberikan sebelum Rasulullah menjadi Nabi, sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasulullah.
Satu peristiwa di Sirah Nabawiyah itu ada pertikaian antar suku untuk meletakkan batu Ka'bah Hajar Aswad. Karena ini kan syariat Nabi Ibrahim yang dibawa sampai zaman Rasulullah SAW. Nah saat itu suku-suku atau kabilah-kabilah itu bertikai. Tapi dengan cerdasnya Rasulullah itu mengangkat sebuah kain, kemudian meletakkan batu tersebut di kain tersebut, dan masing-masing suku kabilah membawanya bersama-sama ke Ka'bah. Barulah mereka sepakat ini Rasulullah yang pantas meletakkan di Ka'bah, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Selain itu, Rasulullah SAW juga ketika diamanahi untuk berdagang, membawa dagangannya Khadijah radhiyallahu anha ketika itu sesuai dengan takarannya. Dan Rasulullah cara dagangnya unik Bapak Ibu. Bawa dagangan dari Mekah dijual ke Madinah, ke Syam. Kemudian dari Madinah yang uangnya itu ditukar dengan barang lagi, dibawa ke Mekah lagi. Jadi untungnya berlipat-lipat, dan itu dilaporkan semua kepada Khadijah secara transparan. Maka dinikahilah Rasulullah kepada Khadijah karena gelar Al-Amin. Lah, kalau tidak punya sifat yang amanah, apakah Rasulullah bisa digelari Al-Amin? Tidak. Rasulullah itu paling amanah, dan yang menunjukkan dia amanah adalah dia bermasyarakat. Kan yang memberikan gelar amanah Al-Amin itu kan masyarakat, bukan dari Allah tapi dari masyarakat. Bukan dari ayat Allah tapi dari masyarakat. Kita lihat dalam kasus yang lain ketika Rasulullah bermasyarakat bersama-sama berjamaah, peristiwa pembuatan parit di perang Khandaq. Ya. Ketika itu ada salah satu batu yang besar, sulit dipecahkan. Ya. Kemudian Rasulullah turun langsung membantu para sahabat. Sampai pada peristiwa Bai'at Aqabah, ada 2 kali. Bai'at Aqabah, perjanjian kepada Rasulullah, para sahabat itu mengatakan, saking percaya pada Rasulullah, nahnul ladzina bayya'u Muhammadan ala jihadi ma baqaina abadan. Wah, tandanya sudah mau habis berarti. Masya Allah. Ya, saya percepat Bapak Ibu. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kamilah yang bersaksi atau berbaiat kepadamu selamanya, maka kami akan berjihad dan hidup bersamamu selamanya. Saking cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ini kan syairnya dijadikan lagu takbiran ya. Perso mboten. Nahnul ladzina bayya'u Muhammadan ala jihadi ma baqaina abadan wal musyrikuna qabadu alaina fa in aradu fitnatan abaina. Perso nggih? Belum. Ada. Di Indonesia ada translate-nya tapi saya nggak hafal translate bahasa Indonesianya. Pertanyaan ketiga, saya percepat Bapak Ibu. Ini tadi kita di mana Indonesianya Bapak Ibu? Kecil sekali ya. Cuman titik. Jogja, apalagi kota gede ini cuma 1 titik di peta ini. Nah kalau kita lihat di tata surya Bapak Ibu, paling gede apa Bapak Ibu? Matahari. Ini tata surya kita. Lah bumi di mana? Ya, bumi di sini nih. Oh ini tanda panahnya melingse. Ya, loh. Wah ini tandanya sudah di kode emas, sudah cukup. Iya. Jadi nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau tata surya kita seperti ini, kita bandingkan planet bumi dengan planet yang lain, oh masih lumayan. Mars sekarang diperebutkan Cina dan Amerika berlomba-lomba supaya manusia bisa tinggal di planet Mars. Tapi kita lihat Jogja di mana Bapak Ibu posisinya kecil sekali. Apalagi kalau dibandingkan dengan Jupiter dan Saturnus. Tambah kecil sekali. Apakah ada yang lebih besar? Ada. Apa itu? Matahari. Kalau kita lihat sistem galaksi Bapak Ibu, ada yang lebih besar lagi. Namanya apa? Al-Nilam. Jadi yang menemukan ilmuwan Islam Bapak Ibu. Al-Nilam itu lebih besar daripada matahari. Galaksi Bima Sakti itu punya banyak sekali bintang-bintang. Salah satunya Al-Nilam ini. Matahari kecil lah. Bumi seberapa Bapak Ibu? Kecil lagi. Apalagi Jogja lebih sepersekiannya semut kali ya. Mungkin lebih kecil dari Tengu Bapak Ibu. Kecil sekali ya. Nah, kemudian ada yang lebih besar lagi, Betelgeuse. Apakah masih ada yang lebih besar? Ada. Namanya Canis Majoris. Matahari cuma kayak titik Bapak Ibu. Lah kalau matahari aja titik, bumi kayak apa Bapak Ibu? Nggak kelihatan. Nah, pertanyaan ketiga saya Bapak Ibu,
Ini apa Bapak Ibu? Kira-kira gambaran apa? Yang kanan surga. Yang kiri gambaran apa? Neraka. Allah mengatakan innalil muttaqina mafaza. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Orang-orang yang bertakwa itu masuk surga. Orang-orang yang bertakwa itu dapat kemenangan. Faza, kemenangan. Tapi di sisi lain Allah juga mengatakan anfusakum wa ahlikum naro. Apa itu neraka? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi wajar Bapak Ibu kalau anak-anak dilarang orang tuanya malam mingguan, pacaran sama temennya. Dilarang karena apa? Anfusakum wa ahlikum naro. Allah mengatakan naro ini seperti apa? Neraka ini seperti apa? Waquduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ya, itu bahan bakar neraka. Maka yang muda-muda ini harus paham, kok bapak ini kolot banget atau ibu ini kolot banget. Ya karena orang tua pengen anaknya tidak masuk neraka. Ya, hati-hati, udah dikasih motor, malah buat ngebut-ngebut, nggak pakai helm. Nah, Allah itu juga pengen supaya keluarga itu keluarga yang sakinah. Maka cara menegurnya juga halus. Allah itu Masya Allah. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita supaya kita berbakti kepada orang tua. Bakti orang tua dibalas dengan perlindungan dari siksa neraka. Nah, pertanyaan sekarang. Sebentar, sebelum pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Surga itu bonusnya banyak. Ini saya ringkas ya dari beberapa ayat di surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, apalagi surat yang tentang surga itu banyak. Al-Qalam itu juga ada surganya. Al-Baqarah juga ada surganya. Kita lihat di surga itu dijaga oleh malaikat yang ramah. Siapa nama malaikatnya? Alhamdulillah. Maka tahun lalu saya dapat nominasi Bapak Ibu, penghargaan dosen terramah. Mungkin gara-gara mencontoh malaikat Ridwan. Kemudian semua keinginan terkabul. Kebun dan buah-buahan tinggal dipetik. Saya pengen pisang, pisangnya mendekat Bapak Ibu. Itu di surga. Kemudian ada mata air, telaga Kausar, Al-Kausar. Inna atainakal Kausar, ada telaga Kausar. Ada susu dan madu sebagai sungai, Masya Allah. Tinggal ngambil Bapak Ibu. Minuman yang tidak memabukkan. Di surga juga ada zanjabila. Apa itu Bapak Ibu? Jahe. Salah satu minuman penduduk surga adalah jahe. Ada itu di surat Al-Insan, coba nanti dicek. Kemudian ada wildanul mukhalladun, ada pelayan yang senantiasa muda. Nanti insya Allah ini kakek-kakek, nenek-nenek, simbah-simbah di sini tidak ada yang masuk surga. Karena nanti di surga kembali muda, Masya Allah ya. Dilayani oleh orang-orang yang muda pula. Ada pasangan-pasangan yang sebaya, bidadari-bidadari yang sebaya. Jadi katanya beberapa tafsir mengatakan sebaya itu maksudnya umurnya sekitar 30-40 tahunan. Di mana usia tersebut saat kuat-kuatnya menjadi manusia. Di surga ada kemah, ada rumah, ada istana. Salah satunya istana disebutkan riwayat dari Khadijah radhiyallahu anha diberikan khusus istana yang megah untuk istri Rasulullah SAW. Kemudian di surga juga ada pasar Bapak Ibu. Oh, muncul lagi. Di surga ada pasar. Kan kita jadi bertanya, berarti di surga besok ada jual beli ya? Allahu a'lam bishawab. Kemudian ada salam dan kebahagiaan. Di surga itu isinya salam, selamat ya gitu. Salam kebahagiaan. Lah di neraka Bapak Ibu, malaikatnya kasar, siksanya pedih. Ada makanan buah zakum berduri, dilek Bapak Ibu. Tenggorokan hancur. Kemudian ada darah dan nanah sebagai minum. Bayangkan nanah di darah itu dijadikan minuman, panas lagi Bapak Ibu, merusak organ. Asap yang tebal, temannya iblis, orang kafir, orang munafik. Fisiknya, wajahnya diganti seperti wajah kera, wajah B2, ya. Ngeri Bapak Ibu, wajah anjing seperti itu. Kemudian tinggalnya di lembah-lembah yang gelap, jurang yang panas. Ditarik rantai oleh 70.000 malaikat. Bayangkan Bapak Ibu. 70.000 malaikat. Sebesar apa itu malaikat dan sekecil apa kita? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Orang masuk neraka, semoga kita tidak termasuk dalamnya. Ditarik 70.000 malaikat.
Lah kok masih berani maksiat? Coba dipikirkan lagi. Ramadan ini memang momen untuk refleksi, muhasabah, ya. Kemudian di dalam neraka itu saling hujat. Kalau di surga saling memberikan selamat, di neraka itu saling hujat. Nyalah-nyalah kayak ini goro-goro kowe. Padahal yang disalahkan, aku melu setan. Setannya cuman ketawa, ketiwi. Ya. Karena mereka berhasil menggeret manusia ke neraka. Nah, ini ada bahasa Jepangnya. Kemarin saya sempat ngisi ini di Jepang, Bapak Ibu. Bacanya gimana nih? Tengoku ni ikitai kara itsumo gambate imas. Tengoku ni, saya karena ingin masuk surga, ikitai kara, ya, karena ingin saya masuk surga, itsumo selalu gambate imas. Saya berusaha yang terbaik. Ya. Gambate kuda saya, ya, kalau bahasa Jepangnya. Gambari masyo, gitu. Pertanyaan terakhir, Bapak Ibu, sebagai penutup. Fa'aina tadhabun. Lalu mau kemana kita pergi? Kita sudah dikasih tahu informasi tentang surga dan neraka. Allah bertanya, ya, fa'aina tadhabun? In huwa illa dzikrul lil alamin. Ya. Udah dikasih tahu informasi seperti ini, ada kitab sucinya, ada petunjuk hadisnya, ada ulama-ulama yang mengawal. Kita mau ikut yang mana? Apakah kita masih pengen leha-leha, hidup seadanya, santai, nanti tua resikonya pikun, atau kita mau berjamaah, sama-sama mengupgrade diri, sholat berjamaah, menghafal bersama, tahsin bersama, bermasyarakat, tolong menolong, bagi-bagi kambing, sapi kalau Idul Adha kan, itu syariat Islam, bermasyarakat. Maka hadiahnya surga, Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi ini banyak sekali yang ingin kami uraikan, termasuk cerita di Jepang, tapi nampaknya waktunya nggak cukup. Di Jepang ini kondisi masjid sudah mulai berjamuran, Bapak Ibu. Dan di Jepang puasa itu bisa 12 jam, cepat dari Indonesia, bisa 17 jam. Tergantung musimnya. Saya mengalami puasa yang cukup enak, ya. Kalau puasa pas musim panas itu sahurnya jam 2:30, maghribnya itu jam 7. Jadi rekoso tenan. Panas lagi, Pak. Panas lagi. Ya, ini banyak sekali manfaat berjamaah, meningkatkan keimanan misalnya, mendekatkan dengan Al-Qur'an, kemudian membentuk pasukan masjid, termasuk anak-anak muda, Bapak Ibu. Jadi pasukan masjid itu nggak akan jalan kalau tanpa anak muda. Nah, masuk ngelari karpet, kita minta yang sepuh-sepuh, yang sudah tuyuk-tuyuk kan kasihan ya, Bapak Ibu. Yang muda, yang umurnya 20, 30, 40 ya. Ya, ini banyak cerita, Bapak Ibu, tentang pendidikan, bahkan menikahkan anak muda di masjid. Kita harus pikirkan, Bapak Ibu, supaya generasi masjid tidak hilang. Nah, kalau kita cuma mikirin anak-anak kita, yang ngurus masjid belum tentu ada. Tapi kalau kita coba, Mas, jadi takmir ya. Nah, tapi nggak sekedar takmir, nanti kita carikan jodoh yang solihah. Nah, seneng dia jadi takmir, semangat karena dicarikan jodoh yang solihah. Kan sekarang cari cowok yang soleh, cewek yang solihah kan sulit ya, Bapak Ibu. Siapa yang bisa menggaransi? Ya ustadznya atau takmirnya. Oh, ini pemudanya Masya Allah kalau subuhan selalu soft pertama. Muadzin lagi. Wah, calon kandidat pasangan atau calon yang soleh. Nah, nanti carikan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian salah satu manfaat jamaah juga monggo dipikirkan untuk mendorong ekonomi jamaah, ekonomi Islam. Ya, mulai dari UMKM yang singkat saya di Jepang juga menjadi pengelola toko halal, Bapak Ibu. Ini kalau dibahas panjang sekali, termasuk kami sudah berusaha, stop, nggak mau ngurusin ta'aruf lagi. Tapi sampai Jepang tetap dimintain tolong. Mas, ini saya pengen ta'aruf dengan ini. Ya, sabar. Tahapannya panjang, Bapak Ibu. Ngaji dulu yang penting ya. Ini kalau disurvei, orang nikah itu ada yang pakai non halal dating, ya pacaran gitu ya. Kemudian ada yang dari keluarga, ada teman, fleksibel ta'aruf, sampai ta'arufnya cuma pakai teks, Bapak Ibu, pakai tulisan saja, itu ada. Maka saya presentasikan di Jepang, ke takmirnya Jepang itu, kami sama-sama BOD, Board of Director. Ini panjang, Bapak Ibu, harus ngaji dulu yang jelas tahapannya. Islamic lecture, ngaji, kemudian persetujuan dengan orang tua. Sekarang banyak orang yang ta'aruf tidak melalui persetujuan orang tua. Apalagi pacaran diam-diam dari orang tua. Tahu-tahu naudzubillah hamil di luar nikah.
Ya, maka ngaji itu penting. Ngaji sampai ada persetujuan, tukar biodata, terus saya presentasikan Ibu, Bapak sekalian. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya supaya masjid itu dikelola oleh orang-orang yang amanah. Nah, maka Bapak Ibu, saya kira tidak baik kalau diteruskan panjang lebar. Ini ayat terakhir dalam slide ini. Nah, saya sudah mati. Ini terakhir Bapak Ibu, bahwa Allah SWT mengajak kita, ya, mau enggak rombongan masuk surga. Ini di surat Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zumara itu artinya bergerombolan, berombong-rombongan. Ya. Orang yang masuk surga itu ada yang rombongan. Orang masuk neraka itu juga ada yang rombongan. Kita pilih yang mana? Insya Allah kita tetap pilih surga. Maka demikian Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjatan minan nar wa 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Aturun jazakallahu khairan.